Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Cahyati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisa peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Azim Taufik MPD. Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang standar nasional pendidikan sebagai pengganti PP nomor 19 tahun 2005. PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. PP ini terdiri dari 98 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Cahyati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisa peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Azim Taufik MPD. Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang SNP sebagai pengganti PP nomor 19 tahun 2005. PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan ditandatangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Lauli. PP ini terdiri dari 8 bab dan 59 pasal. Alasan perlunya ditetapkan peraturan baru yaitu pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, untuk melaksanakan ketentuan pasal 35, pasal 37, pasal 59, pasal 60, dan pasal 61, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 ini terdiri dari Bab 1 mengenai ketentuan umum, Bab 2 lingkup standar nasional pendidikan, Bab 3 pengembangan, pemantauan, dan pelaporan SNP, Bab 4 mengenai kurikulum, Bab 5 evaluasi, Bab 6 akreditasi, Bab 7 sertifikasi, dan Bab 8 ketentuan penutup. Hal pokok penyempurnaan pengaturan dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 ada 3, yaitu susunan standar nasional pendidikan, yang kedua kurikulum, dan yang ketiga evaluasi. Lingkup standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal terdiri dari pendidikan anak usia dini non-formal dan pendidikan kesetaraan. Standar nasional pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian kependidikan, standar kependidikan, standar prasarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar nasional pendidikan ini digunakan sebagai acuan kurikulum dan penyelenggara pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Lingkup standar nasional pendidikan yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan sebagai dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan pendidikan, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, proses, penilaian pendidikan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Jenjang pendidikan dasar difokuskan penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Nah, sedangkan pendidikan menengah difokuskan pada pengetahuan meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pendidikan jenjang menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang kedua, standar isi. Standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materinya yaitu muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang ketiga, standar proses. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya, standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Dalam melakukan penilaian itu meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengelolaan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan sumatif. Selanjutnya itu standar tenaga kependidikan. Adalah kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, motivator peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Kriteria minimal kualifikasi pendidik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian. Yang kedua, standar tenaga kependidikan. Kriteria
Minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kompetensi tenaga kependidikan meliputi kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan selain pendidik, jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di satuan pendidikan. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus terpenuhi satuan pendidikan dalam penyelenggara pendidikan. Nah, standar sarana dan prasarana ini ditentukan dengan prinsip menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Yang kedua, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Yang ketiga, ramah terhadap penyandang disabilitas dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan menengah. Selanjutnya, standar pembiayaan. Kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi dan operasional. Biaya investasi meliputi biaya investasi lahan, penyediaan sarpras, penyediaan dan pengembangan SDM, serta modal kerja tetap. Biaya operasional meliputi biaya personalia dan non-personalia. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, standar nasional pendidikan menjadi acuan dalam pengembangan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum ini terdiri atas kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik mengacu pada standar penilaian pendidikan dan standar kompetensi lulusan. Evaluasi sistem pendidikan. Evaluasi sistem dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah meliputi asesmen nasional dan analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah. Yang kedua, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri. Evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan data mengenai peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.